Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Siti Rohani, NIM 1814080025, jurusan Tadris IPA Fisika A BP 18, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Imam Bonjol Padang, pada mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Miliasari SPD MSI. Kita masuk pada topik pembahasan yang pertama kita, yaitu deskripsi data hasil penelitian dengan contoh pada penelitian eksperimen deskriptif dan R&D. Deskriptif data adalah upaya menampilkan data agar data tersebut dapat dipaparkan secara baik dan diinterpretasikan secara mudah. Deskriptif data meliputi penyusunan data dalam bentuk tampilan yang mudah terbaca secara lengkap. Yang pertama itu penelitian eksperimen. Judul penelitian eksperimen yang akan saya utarakan di sini adalah pengaruh penggunaan metode eksperimen terhadap prestasi belajar IPA siswa kelas 4 SD Negeri 3 Purbalingga, di mana deskripsi data hasil penelitiannya adalah langkah yang dilakukan setelah meneliti data kelompok eksperimen adalah memberikan pretest kepada kedua kelompok tes. Tes yang diberikan adalah tes hasil belajar yang berupa tes objektif berbentuk pilihan ganda mencakup materi daur hidup makhluk hidup dan wujud benda beserta sifatnya yang dikerjakan oleh 29 siswa kelas 4A dan kelas 5B 29. Penelitian deskriptif, di mana judulnya adalah analisis penggunaan metode eksperimen dalam pembelajaran IPA di SD Segugus Mudi Kauru, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Di mana deskriptif data hasil penelitiannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya diolah dengan menggunakan statistik deskriptif untuk menganalisis penggunaan metode eksperimen dalam pembelajaran IPA di SD Segugus Mudi Kauru, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Bayus. Selanjutnya penelitian R&D. Judul skripsi yang akan kita bahas di sini yaitu mengenai tentang pengembangan media pembelajaran IPA berupa kartu domino pada materi struktur dan fungsi tumbuhan kelas 4 SDMI. Deskriptif data hasil penelitian. Deskriptif data hasil penelitiannya adalah deskriptif penelitian dan pengembangan ini dilakukan dengan prosedur pengembangan menurut Borg and Gall dalam buku Sugiono yang akan dilakukan dalam tahap 1 sampai dengan tahap ke-7. Data hasil setiap data produser penelitian dan pengembangan yang sudah dilakukan sebagai berikut. Yang pertama itu potensi dan masalah, yang kedua mengumpulkan data, yang ketiga desain produk, yang keempat validasi desain, yang kelima revisi desain, yang keenam uji coba produk, dan yang ketujuh itu revisi. Baik, masuk pada topik pembahasan yang kedua, yaitu analisis data hasil penelitian eksperimen dan kolerasi dengan contohnya, di mana dalam tahap penelitian eksperimen terdapat 5 tahap. Yang pertama yaitu menentukan subjek penelitian yang akan dijadikan sebagai kelompok eksperimen. Yang kedua, menentukan subjek penelitian yang akan dijadikan sebagai kelompok kontrol atau kelompok pembanding, diambil secara random dengan menggunakan teknik sampel random atau teknik undian. Tahap yang ketiga itu menentukan treatment atau perlakuan yang akan diberikan. Tahap yang keempat menentukan berapa lama eksperimen yang akan dilakukan. Dan tahap yang kelima menentukan 2 ruangan yang memiliki fasilitas yang sama. 1 ruangan untuk kelompok eksperimen dan 1 ruangan untuk kelompok kontrol. Di mana judul penelitian yang akan kita kaji di sini yaitu pengaruh penggunaan metode eksperimen terhadap prestasi belajar IPA siswa kelas 4 SD Negeri Purbalingga, Lor. Analisis data. Yang pertama itu uji normalitas, di mana uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan program komputer SPSS dengan rumus chi-square. Kriteria yang digunakan yaitu diperoleh dari data yang berdistribusi normal apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Yang kedua itu uji homogenitas. Uji homogenitas berfungsi untuk menguji kesamaan antar kelompok. Dalam penelitian ini, uji homogenitas dilakukan dengan bantuan program komputer SPSS dengan rumus Levene. Kriteria yang digunakan yaitu data dikatakan homogenitas jika nilai F hingga hitung lebih kecil F tabel 4,02 dan nilai taraf signifikan sebesar 5% atau 0,05.
Analisis data yang terakhir yaitu UJT, di mana pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis UJT. Dengan analisis menggunakan program statistik SPSS, pengujian hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penggunaan metode eksperimen terhadap prestasi belajar IPA SD Negeri 3 Purbalingga. Yaitu tahapan analisis data hasil penelitian kolerasi. Yang pertama, teknik analisis kolerasi bivariat adalah teknik analisis kolerasi yang mendasari pada dua variabel. Contohnya, kolerasi antara prestasi belajar dengan bidang studi agama Islam, variabel X, dan sikap keagamaan siswa, yaitu variabel Y. Tahap yang kedua itu teknik analisis kolerasi multivariat adalah teknik analisis kolerasi yang mendasarkan diri pada lebih dari dua variabel. Contohnya, kolerasi antara sikap keagamaan siswa, itu variabel X1, dengan suasana keagamaan di lingkungan keluarga, itu variabel X2, hingga keagamaan siswa di masyarakat, variabel X3, tingkat pengetahuan agama orang tua siswa, variabel X4, dan prestasi belajar siswa dalam bidang studi agama Islam, itu variabel X5. Contoh judul skripsi ataupun judul penelitian yang dapat kita utarakan yaitu kolerasi antara minat belajar fisika dan perhatian orang tua dengan prestasi belajar fisika siswa kelas 7 SMPN 1 Depok tahun pelajaran 2015-2016. Adapun analisis datanya, di mana uji kolerasi antara minat perhatian orang tua dan prestasi belajar siswa untuk melihat kolerasi antara variabel-variabel dalam tabel 14 dilakukan pengujian dengan bantuan program SPSS. Didapat hasil sebagai berikut. Yang pertama itu, nilai tabel kolerasi person antara minat dan prestasi adalah 0,834 dan nilai signifikasi yang diperoleh sekitar 0,00. Karena nilai signifikan 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka signifikansi ini berarti ada kolerasi antara minat dan prestasi. Yang kedua, nilai koefisien kolerasi person antar perhatian orang tua dan prestasi adalah 0,835 dan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,0. Taraf signifikansi yang dipakai adalah 0,05 karena nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka signifikansi ini berarti ada kolerasi antara perhatian dan prestasi. Yang ketiga, nilai kolerasi koefisien personal antara minat dan perhatian orang tua terhadap prestasi dari perhitungan di atas RY12 bernilai 0,924, sedangkan R pada tabel adalah 0,250 untuk two-tailed test dengan jumlah sampel 64. Karena nilai RY12 lebih besar dari L tabel, maka signifikansi ini berarti ada kolerasi antara minat dan perhatian orang tua terhadap prestasi orang tua. Karena nilai RY12 positif, maka minat dan perhatian orang tua berhubungan positif yang signifikansi dengan prestasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi minat dan perhatian siswa, maka meningkatnya prestasinya. Poin yang ketiga itu pembahasan penelitian dengan contoh. Pembahasan hasil penelitian digunakan untuk mengemukakan analisis dan ulasan terhadap hasil penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan kesimpulan guna memenuhi tujuan penelitian. Pembahasan yang dimaksud untuk menyajikan gambar yang lebih tajam terhadap data-data temuan, sehingga peneliti tidak hanya sekedar menyajikan ulang data, melainkan memberikan analisis, penafsiran, dan pemaknaan terhadap temuannya. Dengan demikian, pembahasan adalah menjelaskan pemaknaan terhadap data-data hasil penelitian sehingga dapat dipahami dengan jelas, terutama temuan penelitian yang diperoleh. Pembahasan dapat dilakukan dengan fokus pada aspek teoritis dan aspek metodologis. Pada aspek teoritis, perlu dijelaskan dan dibandingkan antara premis yang sudah digunakan untuk membangun hipotesis dengan kenyataan empiris di lapangan. Apabila teori yang ada belum mampu menjelaskan fenomena tersebut, dapat digunakan logika, baik deduktif maupun induktif. Pada aspek metodologis, bahwasanya tidak ada penelitian yang sempurna, sedikit banyak akan mempengaruhi hasil penelitian.
Penelitian perlu mengkaji hasil penelitian tersebut. Apakah dipengaruhi oleh kontribusi, langkah-langkah, dan metodologis yang sudah dilakukan. Adapun aspek-aspek penyusunan pembahasan hasil penelitian. Dalam kerangka metode ilmiah, ada 3 aspek yang digunakan untuk menyusun dan mengembangkan pembahasan, yaitu aspek kajian teoritis, aspek kajian empiris, dan aspek kajian implikasi. Aspek kajian teoritis adalah salah satu tujuan penelitian melakukan penelitian adalah untuk memverifikasi teori. Artinya, penelitian ingin membuktikan apakah suatu teori tertentu berlaku atau dapat diamati pada objek penelitian tertentu. Pada penelitian seperti ini, hipotesis penelitian perlu diformulasikan dan diuji. Ada 2 kemungkinan hasil pengujian hipotesis yang bisa diperoleh penelitiannya, yakni hipotesis penelitian atau teori yang diverifikasi terbukti, hipotesis penelitian tidak terbukti. Yang kedua itu aspek kajian empiris, di mana pembahasan hasil penelitian perlu juga dilakukan dengan cara merujuk pada kajian empiris yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Jika hasil penelitian konsisten dengan teori yang ada atau hipotesis penelitian terbukti, pembahasan dapat diarahkan untuk memberikan rujukan penelitian terdahulu yang sesuai dengan hasil penelitian. Pada konteks ini, penelitian dapat merekal hasil kajian empirik yang telah terkompilasi pada bab 2 tentang kajian pustaka. Biasanya peneliti menemukan bahwa hasil penelitiannya telah sesuai atau mendukung hasil penelitian terdahulu. Yang ketiga itu aspek implikasi hasil, di mana hasil penelitian baik yang mampu membuktikan hipotesis maupun yang tidak, pada dasarnya mempunyai implikasi atau dampak konsekuensi bagi objek penelitian. Penelitian harus mendiskusikan hasil penelitian ini dalam konteks implikasi tersebut. Dalam hal ini, peneliti harus menginterpretasikan hasil penelitian dalam konteks implikasi atau konsekuensi praktikal dari hasil penelitian bagi objek penelitian. Alasan yang mendukung mengapa aspek implikasi ini perlu dikemukakan adalah bahwa penelitian dilakukan berdasarkan suatu basis data historis. Contoh judul penelitian yang itu pengembangan media pembelajaran berupa karton modi pada materi struktur dan fungsi tumbuhan kelas 4 STMI. Mana pembahasannya ilmu pengetahuan alam IPA merupakan suatu ilmu yang erat hubungannya dengan fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir yaitu menguraikan keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian tidak memaparkan keterbatasan waktu dan logistik yang dihadapi peneliti saat melakukan penelitian. Kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi peneliti saat melakukan penelitian sudah harus diperhitungkan sebelum merencanakan penelitian. Keterbatasan penelitian memaparkan hal-hal atau variabel yang sebenarnya tercakup di dalam keluasan lingkungan penelitian, tetapi karena kesulitan-kesulitan metodologis atau prosedural tertentu hingga tidak dapat dicakup di dalam penelitian dan di luar kendali penelitian. Contohnya keterbatasan dalam konteks PTK misalnya, dampak variabilitas waktu tindakan. Tindakan hanya dilakukan 2 kali pertemuan dalam satu siklus dari yang seharusnya minimal 3 kali pertemuan berdasarkan izin yang diberikan oleh pihak sekolah tempat penelitian. Yang kedua itu kesungguhan belajar siswa saat penelitian dilakukan merupakan hal-hal yang berada di luar jangkauan penelitian untuk mengontrolnya. Yang ketiga, kesungguhan observer dalam mengamati proses belajar siswa saat penelitian dilakukan berada di luar jangkauan penelitian untuk mengontrolnya. Terima kasih for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.